Deru suara mesin mobil engkel terdengar sangar saat melintas di jalanan desa Senaru menjelang pukul 5 sore. Di dalam mobil angkutan umum itu, seorang laki-laki berambut keriting gantung sebahu sesekali melihat jam yang melingkar di tangannya lalu kembali memandang hijaunya hamparan sawah melalui kaca mobil yang sedikit terbuka. "Randy, nanti di pintu rimba kita atur ulang skenario pendakian kita. Untung aja kita dapat angkutan pengganti. Nggak apa-apalah molor sampai sore gini. Kasihan teman-teman yang lain dah pada jenuh di jalanan seharian, cuaca juga betul-betul panas," tutur seseorang yang duduk di sampingnya. "Iya, Bang Ancor, masalah itu saya serahkan ke abang sebagai leader," jawab Randy. Beberapa menit kemudian, mobil engkel berhenti di dekat sebuah bangunan bertuliskan Taman Nasional Gunung Rinjani. Rombongan pendakian itu pun turun satu persatu dari pintu engkel. Setelah memastikan semua tas karier dan barang-barang diturunkan dari engkel, selaku ketua panitia Randy mendaftarkan 10 anggota tim pendakian di pos TNGR Senaru untuk mendapatkan simaksi. "Oh, ini dari adik-adik Mapala yang mau penelitian kadar belerang ikan karper di Segara Anak, ya. Kebetulan 2 hari lalu disposisinya turun dari pimpinan. Kalian dibebaskan biaya masuk," ucap salah seorang petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Pada nemtek yang tertempel di dadanya tertera nama Mahrus. "Iya, Pak, ada 10 orang jadinya yang ikut penelitian dan juga ada penyematan selayar di Gunung Baru Jari untuk anggota inti yang dikukuhkan," jawab Randy dengan pasti. "Jadi, yang namanya Randy dan jadi ketua panitia ini kamu?" tanya Pak Mahrus. "Nggih, Pak, saya ketua panitianya," jawab Randy dengan yakin. "Di lembar disposisi ini, kalian dapat izin selama 5 hari dan ini tolong diisi." Pak Mahrus menyodorkan map berisi beberapa lembar kertas yang harus diisi dengan data singkat mereka. Randy pun menerima map itu dan mulai mengisi kolom sesuai petunjuk. Data-data yang mereka isi tentu akan dijadikan sebagai rekam jumlah orang yang masuk kawasan konservasi dan juga untuk memudahkan petugas jika terjadi sesuatu kepada para pendaki. Setelah menulis data diri, Randy menyodorkan map itu kepada Ancor selaku leader pendakian itu supaya menulis nama-nama anggota yang ikut. "Nah, selama kalian berkegiatan di gunung, harap hati-hati dan saling jaga satu sama lain, apalagi di Gunung Baru Jari, di sana sepi. Ingat, karena ini wilayah konservasi, maka jangan ambil apapun kecuali gambar, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan bunuh apapun kecuali waktu." Pak Mahrus berpesan, "Termasuk bunga Edelweiss?" "Ya, Pak," tanya seorang perempuan dengan polos. "Soalnya pengen bawa pulang buat kenang-kenangan udah naik gunung, mau kasih mama." "Hus, bunga Edelweiss, kan, emang dilindungi, Indri," sela gadis beralis tebal bernama Wawa. "Kan, buat kenang-kenangan doang, wah, mumpung ini pertama kali saya ke Rinjani." "Iya, semua tumbuhan yang memang habitat aslinya di gunung ini, maka itu tidak boleh diambil tanpa izin tertulis karena bisa terancam punah. Termasuk juga binatang, misalnya seperti burung koak-kaok yang sekarang populasinya semakin mengkhawatirkan di tahun 94 sekarang ini. Itu juga karena perburuan oleh warga, padahal itu burung endemik Lombok. Termasuk juga rusa Timor. Jadi, sayang sekali, kan, kalau punah," terang Pak Mahrus memberikan sekelompok mahasiswa itu pemahaman. Setelah selesai mengisi data, Ancor menyerahkan kembali map itu kepada Pak Mahrus. "Berarti cewek ini ada 4 orang, ya, yaitu Lintang, Wawa, Lili, sama Indri dan cowok ada 6 orang, yaitu Randy sebagai ketua panitia, Ancor sebagai leader, kemudian ada Gojin, Tommy, Vian, sama Wayan." "Ya sudah kalau begitu, silakan berangkat. Sudah 5:30 ini, mudah-mudahan penelitiannya lancar dan bermanfaat untuk masyarakat. Nanti laporannya dikirim ke kami ya, sebagai arsip." "Nggih, Pak, terima kasih. Kami berangkat dulu," jawab Randy. Setelah Wayan mengambil foto sebagai dokumentasi, mereka pun mulai bergerak menuju pintu rimba yang berjarak sekitar 30 menit. Jalur yang relatif landai dan lebar membuat perjalanan awal terasa mudah walau kabut tipis mulai turun. Berjalan sambil bercanda, membuat mereka tak menyadari bahwa gapura yang menjadi pintu masuk kawasan Gunung Rinjani sudah ada di depan mata. Akhirnya sampai. "Welcome adik-adik di pintu rimba Desa Senaru." Randy mengembuskan napas kasar untuk melepas penat. "Wih, asli keren sih ini gunung, baru masuk maghrib gini aja ada banyak kunang-kunang." Lili mencoba menangkap salah satu serangga unik itu. "Iya,
Ya, keren, mana kabutnya juga dah mulai turun, sambut Indri sambil melihat-lihat sekitar karena kagum. Karena ini hampir maghrib, lebih baik kita nginap di sini dulu, sebagian dari tim kita baru pertama kali mendaki. Jadi, kita nggak usah paksakan untuk jalan malam, gimana? Sebagai leader, Ancor mencoba memberi pendapat. Lebih baik kita lanjut aja, Cor, sampai pos 2. Kita nginep di sana, usul Tommy terlihat bersemangat. Kalau di pintu hutan gini, kita mau ngapain coba? Sekalian aja tadi nginep di pos pendaftaran biar enak beli makanan di warung. Sarannya bagus juga. Jadi, besok kita bisa lebih awal sampai ke danau. Vian mendukung pendapat Tommy. Lagian sampai pos 2 jalurnya relatif aman, kan, untuk jalan malam, lanjutnya kemudian. Coba tanya Lintang, Wawa, Lili, sama Indri dulu, mereka, kan, tumben naik gunung, balas Ancor. Kalau saya, sih, nggak apa-apa kalau mau lanjut, Bang. Saya percaya sama yang udah punya pengalaman. Jadi, saya ngikut aja, deh, ucap Wawa. Bentar lagi, kan, maghrib, emang nggak apa-apa. Tapi saya sama Lili, sih, ngikut aja, Bang, sahut Lintang. Ya, nggak apa-apa, yang penting hati-hati. Maghrib atau siang nggak ada bedanya, balas Tommy. Tapi, kita makan sama sholat maghrib dulu, lah, abang-abang biar kita juga enak ngetrek malam, usul Lintang. Ya udah kalau semua sepakat, kita makan dulu, sholat, baru kita jalan. Ancor pun mengambil keputusan sesuai kesepakatan tim. Ancor membagi tugas untuk tim agar dapat mengefisienkan waktu mengingat izin dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani hanya untuk 5 hari, sedangkan tujuan mereka ada 2, yaitu pendakian puncak Gunung Baru Jari dan pengambilan sampel untuk penelitian kadar belerang pada ikan karper. Asteris, nggak sholat kamu, Indri. Jangan menyendiri di sana kali, mending bantuin masak-masak atau bantuin saya cari kayu bakar, panggil Wayan saat Indri memandang ke arah jalur. Bang Wayan, tadi saya lihat ada api di sana, kayaknya dia mau turun. Berani banget cuma pakai obor maghrib-maghrib gini, ucap Indri sambil terus menatap jalur pendakian yang makin tersamar kabut dan remang maghrib. Randi dan Vian menghampiri Indri dan melihat ke arah yang sama, persis ke arah jalur pendakian yang tampak sedikit terhalang oleh rimbunnya semak-semak. Ternyata memang ada terlihat cahaya api yang bergerak turun di kejauhan sana. Oh, iya, bener kayaknya itu mau turun, ucap Vian menguatkan. Kan, emang banyak yang turun kalau maghrib. Tanggung juga kalau mereka mau ngecamp lagi. Kan, setengah jam dari sini aja udah sampai pos pendaftaran, sambut Gojin yang sedang mengeluarkan alat-alat masak dari tas kariernya. Ayo, cepat dah cari kayu biar cepat kita masak, nih. Mendengar kata-kata Gojin, akhirnya Indri bersedia membantu Wayan untuk mencari kayu bakar. Dia tak penasaran lagi dengan cahaya api yang dilihatnya. Tapi, saya pipis dulu sebentar, ya. Kebelet, nih, ucap Indri sambil mengambil ringbak miliknya lalu berlari kecil ke balik pohon di sebelah utara tempat tim mereka melepas penat. Bawa senter, Indri, Randi memberi saran. Nggak perlu, Bang, masih jelas kok ini mata saya ngelihatnya, balas Indri tanpa menoleh. Yan, temenin Indri, jangan biarin sendiri kalau di hutan, perintah Randi karena ini pendakian pertama untuk perempuan itu. Wayan pun mengekor di belakang dengan membawa headlamp lalu berhenti tak jauh dari pohon tempat Indri buang air kecil di belakangnya. Wayan memberikan penerangan walau tak diminta. Senterin atas aja, Bang, nanti saya kelihatan, suruh Indri dari balik pohon. Sementara itu, agar kayu bakar cepat terkumpul, Randi juga turut membantu mencari ranting-ranting pohon ke arah yang berbeda. Setelah mendapat beberapa dahan, dia kembali ke tempat Lintang memasak. Tak lama berselang, Wayan dan Indri juga kembali dengan lumayan banyak kayu kering di tangan mereka lalu diberikan kepada Lintang. Sepertinya, hujan tak pernah turun untuk beberapa hari di tempat itu. Kayu-kayu yang mereka bawa benar-benar dapat menyala saat parafin mulai membakar. Saat mereka duduk melingkar sambil briefing menunggu makan malam siap, Lintang mengeluh kehabisan kayu bakar karena harus memasak cukup banyak untuk tim. Randi yang kebetulan ingin membuang air kecil mengusulkan diri untuk mencari kayu. Dikit aja, Bang, biar cukup untuk masak mie, ucap Lintang. Randi bangkit, menyalakan senter, dan berlari kecil ke arah pohon tempat Indri buang air kecil sebelumnya. Sekitar 5 meter dari pohon,
dia berhenti lalu mematikan senter agar tak terlihat oleh teman-temannya. Baru saja membuka resleting, telinganya tak sengaja mendengar suara yang mirip sekali dengan decakan mulut orang yang sedang mengisap permen. Suaranya persis berada di balik pohon yang ada di depannya. Dia pun urung dan menahan hajatnya sejenak. Karena pendaran cahaya api unggun dari tempat tim itu memasak, Randi masih dapat melihat pohon di depannya walau situasi cukup remang. Dia melangkah dengan sedikit menjinjit ke arah pohon dan bermaksud mencari tahu suara apa di balik pohon itu. Sebisa mungkin Randi tak menimbulkan suara lalu dia menyalakan senter bersamaan dengan kepalanya yang menengok ke belakang pohon. Astagfirullah, ngapain di sini, Pak? Ucap Randi terkejut saat melihat seorang laki-laki berambut putih kusam duduk jongkok di atas batu. Tangan bapak itu tampak memegangi sesuatu yang dia isap lalu berbalik badan membelakangi. Pak, decakan mulut orang itu pun terhenti. Dia terdiam, tanpa menoleh. Dia melepas benda yang diisap lalu pergi tanpa sepatah kata. Randi mengira bapak itu adalah warga dusun sekitar sebab dia langsung berjalan cepat turun ke arah pemukiman. Dingin begini nggak pakai baju. Randi bergumam lirih sambil mengarahkan senter ke arah orang itu saat berjalan melewati teman-temannya yang tengah duduk. Saat hendak melanjutkan hajatnya, tak sengaja mata Randi tertuju ke arah benda putih yang tergeletak di atas tanah. Itu adalah benda yang dibuang oleh si bapak tadi. Huek, huek, Randi berpegangan pada pohon saat mulutnya dengan paksa hendak mengeluarkan isinya. Makin ia lihat, perutnya makin teraduk. Sialan dia makan pembalut, ucapnya menahan mual saat melihat warna merah yang sudah pudar pada benda itu. Tepat di bawah pohon, terdapat lubang kecil yang sudah terisi penuh oleh beberapa lembar tisu basah yang tampak bernoda darah. Bau pesing pun menguar.